Oke guys, selamat datang kembali channel XT ID dan ini adalah itel P55 5G, smartphone 5G termurah di harga 1 jutaan kecil yang bisa kalian dapetin baru. Isinya apa aja? Yuk kita unboxing. Oke, pertama di dalam boxnya ini ada unit HP-nya, si itel P55 5G nya ini. Kemudian buat selanjutnya itu ada casing, soft case sama kartu garansi sama kertas petunjuk. Kemudian ada kepala charger yang outputnya harusnya 18 watt. Yap. Kemudian ada kabel USB A to USB C. Dah. Untuk kelengkapannya jadinya begini. Dan unit yang saya beli ini second ya. Saya minta ke sellernya buat dibungkus lagi biar ada konten unboxingnya. Animasi boot looping kayak gini ya. Bezelnya udah ketahuan tebal dan ini masih pakai water drop. Sekalian body tour dulu. Di sini ada sensor fingerprint. Kemudian di sini ada tombol volume up and down. Kemudian di sini kosong, nggak ada mikrofon, nggak ada speaker. Kemudian di bagian sini ada SIM tray, yang dia itu, oh ya tadi di paket itu kita nggak dapat SIM tray ya. Kayaknya pemiliknya lupa, penjualnya lupa. Yang kalau nggak salah triple slot, jadi bisa dua SIM dan juga 1 micro SD. Kemudian di bagian bawah ini ada 3,5 mm earphone jack. Ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Di bagian belakang ini ada tulisan power, design by itel. Kemudian di sini ada tulisan 50 megapiksel AI super kamera. Ada tulisan 5G karena emang ini brandingnya. Jualan dia itu 5G. Kemudian di sini ada lensa kameranya yang 50 megapiksel. Kemudian di sini ada lensa gimmick kayaknya. Dan ini adalah tampilan pertama dari itel P55 5G setelah dinyalakan dan juga diinstal beberapa aplikasi. Dan dia kelemahannya itu satu, nggak punya light sensor. Jadi light sensornya itu dia nggak ada. Jadi kita harus naik turunin kecerahannya, brightnessnya itu secara manual. Jadi dia nggak ada auto brightness di sini fiturnya. Nggak ada fitur auto brightness. Dan langsung aja kita cek Antutunya. Dan ini Antutunya udah dites juga. Jadi dia dapat poin 414.682 dari Antutu versi 10.4.5 itel P55 5G itu. Nah ini udah mirip sama G99 lah ya. Ya bisa kita bilang G99 5G gitu. Cuman lebih kencang G99. Apalagi G100 lebih kencang G100 lagi. Buat kameranya kita coba 50 megapikselnya, ngaruh nggak sih? Kita rapin dulu aja dah. Dulu. Ya. Oke lanjut kita coba kameranya 50 megapiksel. Dan ya dia makanya Dimensity 6080 ya buat prosesor itu. Buat prosesor dia makanya Dimensity 6080. Kemudian kita bakal bahas fiturnya karena ini kan out of the box dia itu udah masih di Android 13, belum dapat Android 14 apalagi Android 15. Ini SoC nya Dimensity 6080, modelnya itel P66IN 1N. Kamera depannya kamera selfie 8 megapiksel, kamera belakangnya 50 megapiksel, RAM-nya 6 GB, bisa kita expand sampai ke 6 GB secara virtual. Kemudian untuk layarnya itu HD+, penyimpanan 128 GB, baterainya 5000 mAh.
untuk fitur-fiturnya itu dia ada AI Fana, jadi mirip-mirip sama Volax gitu. Jadi kalau kita tekan tombol ini power ya, nah dia bakal muncul AI Fana, dan dia juga harusnya bisa dipanggil. Nggak bisa ternyata. Kemudian fitur yang lain itu adalah nggak banyak sih ya fiturnya. Di sini special function, ada meme fusion, ada smart panel, social turbo, ada game mode, dual apps, video assistant, ada kids mode, dan juga ada dynamic bar. Dynamic bar tuh kalau kita ngecas dia ada notifikasi kayak dynamic island gitu. Kemudian ada kalau face unlock dia muncul, kalau ada rekaman dia muncul juga di sini gitu. Dan fitur-fiturnya cuma ini doang yang ada tuh, bisa dibaca sendiri. Yang bikin penasaran tuh si Dimensity 6080 nya nih. Ini kayaknya 1 juta paling rata kanan nih buat sekarang. Oke, setelah ini kita lanjut ke sampel foto dan videonya. Oke, kembali ke studio setelah dari Istiqlal tadi, dan kita bakal lihat fitur-fiturnya dulu sebelum ngebahas kameranya. Yang pertama itu ada AI Fana. Jadi ini kayak default voice assistant kita dari itel ini, namanya AI Fana. Jadi kita juga bisa milih, dikasih opsi nih, mau dari Google yaitu Gemini atau AI Fana-nya. Cara ngaktifinnya gampang, tinggal tekan aja ininya nih, tombol power, setengah detik mungkin dia bakal muncul, dan dia bisa kita perintah gitu buat buka aplikasi atau mungkin pasang alarm. Kayak misalnya contoh buka aplikasi, open YouTube, open kamera gitu contohnya. Kemudian fitur selanjutnya setelah AI Fana itu ada special function. Di sini bisa kita lihat fitur-fiturnya apa aja. Meme fusion kita buat nambahin RAM ya, walaupun sebenarnya disaraninnya nggak usah ditambahin sih. Gitu. Sebenarnya nggak usah ditambahin aja karena 6 GB udah cukup lah buat gaming santai. Kemudian ada smart panel. Smart panel tuh kalau misalnya kita aktifin dia bakal ada ini, ada S sampai ada logo S. Tadi ada tutorial itu lagi di notepad misal dua kamera, nah gitu. Kemudian setelah smart panel itu ada lagi social turbo. Itu belum tahu sih ini apa sih. Oh, kayak begini nih, bikin voice changer, ada video recording, ada voice recorder, sticker marker. Ini bikin stiker kayaknya. Dan ini lebih ke WhatsApp ya. Terus ada game mode yang kalau misalnya kita mode game saat kita masuk game, dan di situ ada game mode aktif, di situ ada dual apps. Jadi kita bisa mengcloning, kita bisa gandain gitu aplikasinya, kayak contoh WhatsApp ini bisa kita gandain. Kemudian ada video assistant buat mengimprove experience videonya. Ada kids mode juga. Misalkan kita mau minjemin HP ini ke saudara kita yang masih kecil atau ke adik kita, ini bisa. Tinggal kita atur aja screen lock-nya. Kemudian tinggal pilih-pilih aja aplikasi apa yang bisa dia buka. Dynamic bar. Jadi kalau misalnya HP ini kita itu ya aplikasinya ada. Animasinya ada, sorry. Nah, kayak gini. Dan bisa juga aktif. Jadi bisa kita pilih juga tuh mana yang bisa kita aktifin. Begitu. Ya itu aja fitur-fiturnya. Kemudian setelah fitur kita bakal bahas layarnya kali ya, yang cuman 720p atau HD plus doang. Cuma layarnya ini yang HD plus itu ya udah lumayan buat ya kebutuhan sehari-hari kayak nonton YouTube dan yang lainnya itu udah cukup. Nonton YouTube dia bisa nyampe resolusi tertinggi yang saya dapetin di HP ini itu di
1440p 1440p tanpa HDR, jadi HP-nya jelas nggak support HDR. Terus buat scroll sosial media, sosmed, YouTube itu dia bisa jalan di 90 Hz lancar buat scroll YouTube. Di TikTok baru dia 60 Hz aja buat scrollingnya. Ya udah itu aja paling ya buat layarnya. Singkat aja karena memang yang mau kita cari tahu adalah si Dimensity 6080-nya ini. Jadi next kita lanjut ke performanya. Performa baru terakhir kita bahas kameranya. Jadi dia game mode-nya gini doang ya, sederhana aja, simple doang. Udah nggak ada mode-modean lagi tuh. Jadi cuma ada pilihan screenshot, screen recorder, memory clean up, notification, terus dan yang lainnya. Magic button kalau mau pakai. Yang paling kepake kayak magic button dulu. Speakernya lumayan. Ya nggak jelek lah buat 1 jutaan, nggak pas gitu speakernya. Ngomongin speaker, sorry guys lupa kalau kita belum ini ngomongin speaker juga. Ini haptic feedbacknya ya udah mending dimatiin sih kalau kata saya mah. Nggak enak, kurang enak aja gitu. Kecuali kalau teman-teman terbiasa sama haptic kayak gini. Cuman kalau saya geternya nyebar banget, jadi ya nggak enak aja lah. Kalau dari saya dimatiin aja. Ini volume full ya, cuman kurang kencang aja, nggak kayak Note 50 Pro kemarin. Oke, sip. Jadi itu tadi buat sampel volume dari Itel P55 5G yang tadi saya bilang pas aja buat HP 1 jutaan. Kemudian next, tadi ngomongin volume gara-gara ingat Mobile Legends belum ngetes volume. Langsung aja kita bahas hasil game tes Mobile Legends. Dan kemungkinan saya bakal main cuma 1 match aja sih. Ya, dan ini dia settingannya itu dia bisa di super ultra, cuman saya mainnya di super highest aja yang direkomendasiin aja buat menghindari frame drop. Ya biar lebih nyaman aja sih mainnya. Oke guys, total bermain tadi sekitar 1 match itu 20 menitan dan baterai berkurangnya 10% dari 65, ya sekitar 10%an. Kemudian kita bakal tes Genshin Impact buat selanjutnya. Baru selesai download update jadi agak lama, ditinggal sholat Jumat. Dan ini saya pakai akun utama saya ya, akun utama lah, udah jarang dibuka berapa minggu ya? 2 mingguan kayaknya udah gak buka Genshin lagi. Tahu versi berapa sekarang? Sekarang di versi 5.5. kita ngetesnya di Spiral abis aja. Ada event juga kayaknya tuh. Dan oh ya, di sini saya pakai ini ya, magic buttonnya itu. Ini siapa? Faresa. Karakter baru kah?
kita fokus ke spiral abis ini apa. Kita bakal coba Imaginarium Theater aja deh, karena 3 hari lagi kayaknya. Oke, dan tadi Genshin Impact kita tes sekitar segini ya. Berkurangnya itu 10%, 11%. Berapa menit ini dimain di IT? Di IT dimainin sekitar 10 menitan sampai 15 menitan. Itu berkurang sekitar 11%. Di setting lowest di Imaginarium Theater. Soalnya tadi nggak sempat ngerjain daily. Tentu setelah beberapa saat kita pakai main game dengan Mobile Legends dan juga Genshin Impact tadi, itu HP-nya udah mulai terasa anget ya. Nggak heran juga karena ini mungkin bisa dibilang chipset terbaik buat HP 1 jutaan. Jadi buat angetnya itu masih anget yang masih bisa dikompromi kok. Oke, buat selanjutnya kita bakal bahas kameranya. Kita pindah lagi lanjut ke Istiqlal. Oh ya, dan bicara foto-foto dan video, dia itu sama kayak Infinix fiturnya. Jadi fitur kamera begini. Jadi dia ada shot video, slow motion, ada time lapse, super night, AR shot itu kayak AI, fotonya jadi AI itu. Terus ada fitur pro, dual video juga, ada panorama, ada dokumen, dan juga sky shop. Ini fitur andalan Traction Holding kayaknya nih ya, sky shopnya. Perlu kami sampaikan hasil perolehan nomor kita pada malam yang ketiga kemarin yaitu sebesar Rp730.000, sehingga sampai malam hari ini nomor kita yaitu Rp2.710.000. Jadi Kamera selfie bisa sampai 2K 30 fps, cuman kalau di full HD itu kayak ada efek beauty-nya gitu. Tuh. Ini 2K 30 fps ya. Terus kita ke tempat low light-nya. Full HD 60 fps. Tuh, kayak ada efek beauty-nya mukanya. Padahal nggak dinyalain fiturnya, dan fitur efek beauty kayak nggak ada. Cuman kayak, dan ini warna putih tinggal kemerahan jadi. Kita kalau like lagi coba. Hancur. Ya, seadanya doang sih. Nah, ini. Ya, seenggaknya bisa lah ya buat dokumentasi, buat bikin laporan. Ya gitulah. Nggak terlalu bagus, cuman pas lah buat HP 1 jutaan. Belakangnya juga bisa sampai 2K 30 fps. Cuman kalau kamera belakang ini bisa lebih baik nangkepnya. Ya, berantakan juga sih. Ada noise itu. Gempa juga, kalau mau stabil ya paling tangannya ditenangin atau pakai gimbal yang agak mahal. Kayaknya lebih mahal dari HP-nya sih gimbal.
Dia bisa ngezoom sampai 10 kali. Masih stabil. Kalau kita megang stabil ya. Hop, hop. Kalau stabil, kalau buat diem doang mah stabil bagus. Kalau dipakai jalan nggak terlalu gempa, cuman ya tetap nggak ada OIS, nggak ada AIS. Jadi ya udah gempa. Ya sekali lagi pas lah buat harga 1 jutaan. Kesimpulan buat itel P55 5G ini HP 5G dengan Dimensity 6080 paling murah yang teman-teman bisa dapetin di harga 1 jutaan kecil. Fingerprintnya ada, kemudian speakernya ya pas lah buat harga 1 jutaan. Kemudian ada jack audionya, USB-nya ada Type C, sudah 5G, Dimensity 6080. Kameranya oke, cukup buat 1 jutaan. Dan teman-teman kalau nyari di marketplace kayak Shopee gini bisa dapet di harga yang lebih murah lagi tuh. Tergantung teman-teman nyari di toko yang mana. Jadi buat sekarang harganya naik banget gitu. Bahkan bisa di bawah 1 juta kalau teman-teman dapat voucher yang gede, potongan yang gede. Jadi ini HP yang bagus. Sayangnya dia nggak ada NFC aja sih. Dan sampai sekarang penerusnya belum ada. P65 nggak ada 5G-nya, P70 juga nggak ada 5G-nya. Jadi ya cuman ini satu-satunya HP 5G paling murah dari itel, P55, yang sampai sekarang penerusnya belum ada dan masih dijual baru sama itel-nya. Masih banyak juga kayak stok ini. Kurangnya cuma di NFC,
sama mungkin perekaman video yang kurang stabil, yang nggak stabil karena nggak ada gyro fisiknya, nggak ada gyro hardware-nya. Itu tadi kekurangannya. Kita ulangin lagi, nggak ada NFC-nya, kemudian speakernya mungkin mono buat beberapa orang, itu kelemahan. Kemudian nggak ada gyro hardware buat orang-orang yang main PUBG, Free Fire dan yang lainnya, pokoknya pemain gyro lah. Jadi ya ini cukup aja buat teman-teman beli. Kalau nyari performa banget ya ini HP paling rata kanan di 1 jutaan, itel P55 5G. Oke, mungkin sekian dulu buat review HP kali ini, review itel P55 5G. Jangan lupa tinggalkan komen. Kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kita ketemu lagi di video unboxing review HP selanjutnya.